Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini kita akan membahas sebuah mouse lagi-lagi di pasaran harga 300 ribuan saja, bahkan kurang. Jadi kali ini kita akan membahas mouse apa kira-kira, ini sudah ada di depanku, jadi lanjutkan videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah ada Fantech Blade WGC 5. Ini adalah mouse wireless dari Fantech yang akan kita bahas hari ini. Namun di video kali ini kita tidak akan membahasnya sendirian, namun kita akan mengkomparasikannya dengan Sadis Raiden yang baru saja kita review kemarin. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita unboxing sekarang juga aja nih Blade-nya. Untuk boxnya bisa dibilang cukup standar, tidak sebagus boxnya Raiden, tapi memang secara price range di sini Blade ada di bawahnya Raiden ya, alias lebih. Langsung kita buka saja. Mari kita lihat kira-kira ada apa saja. Oke, yang pertama ada box berwarna hitam kosong, di dalam kardus ada kardus lagi. Oke, sepertinya kita mendapatkan yang warna hitam. Yang pertama ada mouse-nya di sini, Fantech Blade. Mouse-nya berwarna hitam, full black tanpa aksen warna apapun. Lalu aksesoris box, isinya ada kabel. Di sini ada kabel USB Type-C, itu USB-A, tapi dikasih adaptor. Jadi dikasih adaptor female USB-A to female USB Type-C. Lalu di sini ada buku panduan penggunaan dan kartu garansi yang pastinya sudah garansi 1 tahun dari Fantech Indonesia. Udah seperti itu aja isi boxnya, nggak ada aksesoris tambahan seperti grip tape, lalu mousefit cadangan seperti itu tidak ada semua. Jadi sesimpel itu saja dan hanya hal-hal yang memang pasti digunakan saja. Kenapa kita akan mengcompare kedua mouse ini? Salah satu alasannya adalah yang pertama, sensor yang digunakan itu sama, yaitu 3325 dari PixArt. Lalu price range-nya, jarak harganya pun itu juga tidak terlalu jauh. Karena itu menurutku ini mouse bisa kita komparasikan secara bersamaan seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya dari Fantech Blade bisa dilihat di sini. Lalu untuk Sadis Raiden bisa seperti ini. Nah, sebenarnya secara spesifikasi kedua mouse ini sangatlah mirip. Namun yang berbeda itu hanya ada di bagian switch yang digunakan, yaitu untuk Raiden S3 Riga menggunakan switch Kailh GM8.0 Black, dan untuk Fantech Blade di sini menggunakan Guano switch. Lalu selain itu untuk baterai di S3 Riga di sini diberikan lebih besar sedikit, yaitu di angka 500 mAh, dan di bagian beratnya untuk S3 Riga Raiden ini lebih berat dibandingkan Fantech Blade yang mana S3 Riga ada di angka 86 gram. Sedangkan untuk Fantech Blade tadi ada di angka 70 gram saja. Jadi terpaut 15 gram plus minus seperti itu. Nah, itu perbedaan untuk spesifikasi teknisnya. Dan untuk penampakan mouse-nya sendiri bisa dibilang peletakan tombolnya di sini semuanya mirip, yang mana posisi-posisi tombolnya tidak ada yang berbeda, hanya saja berbeda desain saja. Namun di sini untuk Raiden S3 Riga ini menggunakan desain yang tidak ambidextrous alias tidak simetris di kanan di kirinya. Sedangkan untuk Fantech Blade di sini menggunakan desain yang ambidextrous alias simetris, jadi masih bisa digunakan left-handed. Selain itu, di bagian back shell, memang di sini untuk Fantech Blade masih bisa dilepas untuk penyimpanan 2,4 GHz dongle-nya yang tadi. Namun
Oleh Fantech tidak diberikan aksesoris-aksesoris tambahan seperti backshell yang berbentukan honeycomb ataupun warna-warna lainnya. Berbeda dengan Raiden, di sini untuk backshell bisa dilepas sepenuhnya dan bahkan sampai button shell-nya ini bisa dilepas, dan mereka menyediakan aksesoris backshell yang polos dan juga honeycomb. Jadi mungkin untuk yang senang memodifikasi mouse kalian, Raiden S3 Riga bisa menjadi sebuah pilihan yang bagus untuk kalian. Raiden S3 Riga juga mempunyai nilai tambah, yaitu untuk di bagian switch-nya, yang mana untuk di bagian switch-nya ini bisa dibilang mouse ini sudah hot swappable switch. Switch-nya bisa dilepas dengan mudah dan bisa diganti oleh switch yang lain dengan tipe pin yang sama ya. Bahkan dari Raiden pun diberikan switch sadengan, yang mana tadi yang sudah terpasang itu adalah Kailh GM 8.0 Black, dan kita diberikan cadangan Kailh GM 4.0. Jadi bisa dibilang kalau ada kenapa-napa dengan switch yang black ini, kita masih bisa menggantinya dengan Kailh GM 4.0, atau mungkin kalian bisa menggunakan Kailh GM 4.0 dulu, baru yang versi 8.0-nya dipakai kalau yang 4.0-nya sudah rusak. Jadi bisa dibilang di sini Raiden mempunyai nilai tambah yang lebih banyak ya guys. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa Fantech Blade ini memberikan price yang lebih affordable. Untuk harganya sendiri memang di sini Fantech Blade ini bisa didapatkan di harga 299.000 saja. Namun untuk Raiden ini bisa didapatkan di harga 360 ribuan. Untuk aksesoris tambahannya pun ada di harga 40 ribuan setiap warnanya itu ya. Namun di sini Fantech Blade bisa dibilang kayak versi minimalisnya, alias versi sekedar adanya Raiden, karena memang di sini menggunakan spesifikasi yang sangat sama, mirip, dan bahkan bisa dibilang sangat mirip. Yang beda itu cuma dari switch-nya saja, lalu dari ukuran baterainya saja. Dan tentu saja di Fantech Blade kita tidak dapat fitur-fitur yang menarik tadi seperti replaceable cover, replaceable switch, itu kita tidak mendapatkannya di Fantech Blade. Namun kalau kalian ingin mendapatkannya, memang tinggal menambahkan budget kalian 60 ribuan saja. Jadi memang sebenarnya kalau aku secara pribadi masih bisa banget nih mendapatkan Raiden aja dibandingkan Fantech Blade seperti itu. Namun untuk feeling pemakaiannya seperti apa kira-kira? Untuk pengalaman pemakaiannya sebenarnya secara sensor, secara pengalaman switch itu bisa dibilang sangatlah mirip. MOSFET-nya pun sama-sama menggunakan PTFE, jadi untuk sliding ke kanan ke kirinya pun masih sama-sama asik nih, walaupun di MOSFET yang biasa. Namun untuk yang menjadi pembeda itu menurutku adalah dari shape-nya. Karena di Fantech Blade ini dia menggunakan shape yang ambidextrous, tapi kalau untuk Raiden ini menggunakan shape yang tidak ambidextrous. Sebenarnya nyaris ke semi ergo sih bisa dibilang, karena emang shape-nya itu menyesuaikan bentuk dari tangan kanan right-handed seperti itu. Untuk shape-nya sendiri bisa dibilang untuk Sades Raiden ini lebih besar dibandingkan Fantech Blade, terutama di bagian ukuran punuknya, di bagian belakang backshell-nya ini dia lebih menjulang tinggi dibandingkan Fantech Blade yang sudut kemiringannya itu lebih rendah. Dengan perbedaan shape-nya itu membuat Fantech Blade ini menurutku lebih nyaman digunakan untuk teman-teman yang mempunyai tangan lebih kecil, yang relatif kecil ya dibandingkan untuk big hand. Di tanganku ini bisa dibilang untuk Sades Raiden aku nggak begitu nyaman menggunakan palm grip, tapi kalau untuk Fantech Blade ini palm gripnya sangat nyaman, menurutku sangat pas palm grip di Fantech Blade ini. Bahkan untuk claw grip menurutku keduanya mirip, namun di Sades Raiden ini karena shape bagian kanan kirinya ini berbeda, mungkin sedikit penyesuaian, karena sebenarnya mau sehari-hariku itu Fantech Helios XT3, jadi itu masih yang simetris. Jadi untuk penggunaan claw grip itu biasanya simetris, namun karena di Sades Raiden ini dia ergo, jadi harus membiasakan di bagian kelingking sama jari manis ini. Berbeda kalau di Fantech Blade, aku sudah sangat terbiasa menggunakan claw grip di mouse yang ambidextrous seperti itu.
Namun memang sebenarnya punuk yang tinggi di bagian Satis Raiden ini menurutku memberi poin plus kalau kalian punya tangan yang besar dan ingin menggunakan claw grip. Karena memang pasti akan sangat nyaman karena punuknya yang tinggi ini dapat menahan palm tangan kita dengan baik seperti itu. Lalu secara finishing sama-sama menggunakan matte finish menurutku itu juga sudah bagus. Matte finishnya pun bagus, memang cuman kalau warna putih itu sedikit gampang lebih kotor ya guys dibandingkan yang warna hitam. Warna hitam juga bisa kotor tapi tidak begitu terlihat. Ngomongin berat dari mouse ya, saat aku menggunakan Fanatec Blade lalu berpindah ke Satis Raiden, menurutku beratnya lumayan signifikan walaupun 16 gram saja. Lumayan kerasa, berat mouse-nya itu lumayan kerasa, heavy-nya itu lumayan dapat dibandingkan Fanatec Blade. Kalau buat aku pribadi 80 gram itu masih aman, 86 gram dari Satis Raiden ini masih sangat aman. Tapi memang kalau misal ini bisa turun 5 gram sedikit di 80 graman mungkin akan lebih ke sweet spot buatku. Karena memang di sini Fanatec Blade itu sangat pas untuk beratnya. Ya sangat ringan untuk sliding kanan kiri itu asik banget. Nah itu untuk pengalaman pemakaian singkatnya. Tapi menurutku kalau kita mau mengambil kesimpulan di harga yang berbeda ini, sebenarnya pilihan yang sangat gampang. Kalau kalian memang ingin mendapatkan fitur yang lebih banyak alias fitur hot swappable-nya dari Raiden, lalu fitur estetikanya yang bisa diubah-ubah dari Raiden, itu menurutku Satis Raiden sudah menjadi pilihan yang baik dengan hanya menambah Rp60.000 saja. Namun kalau kalian tidak membutuhkan fitur-fitur tersebut, Fanatec Blade ini sudah menjadi pilihan yang bagus di harga Rp299 karena dengan sensor yang sama, dia memberikan performa yang sangat mirip, shape yang lebih kecil, lebih compact, dan lebih bisa diterima oleh orang banyak di Fanatec Blade ini. Jadi menurutku itu saja impresi singkat dan komparasi singkat Fanatec Blade dengan Satis Raiden. Kira-kira mana favorit kalian dari kedua mouse ini? Apakah kalian sudah pernah memakai kedua mouse ini? Bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like di video ini dan tetap subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya. Sekali lagi, and as always, sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.